lalu kubu Pak Muldoko melakukan gugatan ke PT UN, itu kan sebagai suatu langkah yang memang tidak mau menyerah. Berarti memang ada suatu bukti yang dimiliki atau suatu syarat yang dimiliki yang ingin dilanjutkan lagi perjuangannya gitu. Jadi ini hak warga negara dan saya kira itu hal biasa, hal normal dalam hal berpolitik gitu. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, terima kasih Anda tetap setia di YouTube channel Tagar TV. Hari ini kita membahas tentang pengurus Partai Demokrat Kubu Muldoko yang akan menggugat keputusan pemerintah yang menolak kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri. Pengurus Demokrat Kubu Muldoko juga bilang langkah ini diambil untuk membuktikan kepada semua pihak bahwa Muldoko taat hukum, tidak pernah menyalahgunakan jabatan sebagaimana dituduhkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, kira-kira bagaimana peluang Demokrat Kubu Muldoko menang di pengadilan? Untuk membahasnya, saat ini saya Kori Olivia sudah bersama dengan pengamat intelijen Stanislaus Rianta. Halo Pak Stanis, apa kabar Pak? Baik, Mbak. Pak Stanis, Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang akan menggugat keputusan pemerintah nih Pak. Pemerintah menilai mereka tidak sah karena tidak memenuhi syarat ADART Partai Demokrat tahun 2020. Nah, kira-kira menurut Pak Stanis bagaimana peluang Demokrat Kubu Muldoko menang di pengadilan, Pak? Saya melihat menyoroti pemerintah dulu. Pemerintah sudah benar, sudah bijak, jadi secara objektif melakukan kajian penilaian sehingga memutuskan bahwa apa yang diusulkan KLB dari Serdang itu tidak memenuhi syarat. Jadi pemerintah sudah objektif dan ini membuktikan bahwa pemerintah tidak terlibat dalam kasus KLB dari Serdang. Ini clear. Jadi tuduhan-tuduhan yang pernah dilontarkan oleh Partai Demokrat pimpinan AHY itu sebenarnya tidak terbukti. Jadi ini clear dan harusnya sudah tidak ada tuduhan lagi kepada pemerintah. Nah sekarang kan akan digugat ke PT UN oleh kelompoknya Pak Muldoko. Nah saya kira itu menjadi hak dari siapapun warga negara, hak politiknya untuk menggugat atau apapun yang dia tidak puas, lalu dia merasa masih punya cukup bukti, lalu melakukan gugatan. Terkait peluang, harus dilihat dulu kontennya apa. Konten untuk gugatan itu apa, bukti-buktinya apa. Yang digugat apanya, apakah digugat keputusan pemerintahnya, lalu dia punya bahan dasar untuk menggugat apa. Ini kan belum diekspos ke publik kan. Persoalan apakah menang atau tidak, tapi paling tidak gugatan ini ke PT UN ini jalur formal yang lebih baik, yang lebih soft daripada langsung mengadakan KLB misalnya. Sebenarnya gugatan ini lebih soft. Apalagi jika kemarin kelompoknya Pak Muldoko ini melakukan gugatan dulu misalnya, gugatan sebelum mengadakan KLB, digugat dulu apa yang dianggap mereka tidak puas, lalu diadakan KLB lebih clear sebenarnya, lebih clear. Tapi apapun harus dihargai, ini hak politik dari warga negara termasuk Pak Muldoko untuk melakukan gugatan. Menang atau kalah nanti harus dilihat dulu kontennya seperti apa, dan ini mungkin pasti menjadi rahasia masing-masing kubu untuk di dalam gugatan untuk saling memenangkan. Ya. Langkah ini membuat orang-orang jadi banyak yang bertanya-tanya, Pak, ada apa sih dengan Pak Muldoko? Apakah beliau tidak berpikir panjang? Apa dia tidak menghitung resiko kalau pada akhirnya ditolak pemerintah? Kalau menurut Pak Stanis gimana? Ya memang orang tidak bisa melepaskan antara figur Pak Muldoko sebagai warga negara dan Pak Muldoko sebagai KSP. Tetapi dalam konteks ini kan sudah dijelaskan berkali-kali, ini adalah Pak Muldoko sebagai warga negara, tidak mewakili KSP, tidak mewakili pejabat. Jadi saya kira ketika dinyatakan tidak lengkap, kemudian ditolak oleh Kumham, lalu kubu Pak Muldoko melakukan gugatan ke PT UN, itu kan sebagai suatu langkah yang memang tidak mau menyerah. Berarti memang ada suatu bukti yang dimiliki atau suatu syarat yang dimiliki yang ingin dilanjutkan lagi perjuangannya gitu. Jadi ini hak warga negara dan saya kira itu hal biasa, hal normal dalam hal berpolitik gitu. Yang normal dan ini dinamika politik yang normal. Tinggal menjadi introspeksi saja bagi Partai Demokrat kalau memang tidak
memang Partai Demokrat itu biasa-biasa saja, aman-aman saja, harusnya kan tidak terjadi polemik seperti ini. Nah, adanya KLB Deli Serdang, adanya gugatan ke PT UN kepada pemerintah, ini kan menunjukkan bahwa ada something wrong di Partai Demokrat. Iya, nah ini dualisme kepengurusan dalam sebuah parpol kan bukan kali ini saja ya Pak. Sudah pernah ada PDIP, terus Golkar gitu ya. Nyaris lah semua parpol besar pernah mengalami ini. Sebenarnya aturan hukum sudah memadai belum sih Pak untuk menyelesaikan masalah seperti ini Pak? Ya, saya kira kan masalah-masalah selesai kan. PDIP selesai, PKB dulu pernah, Golkar juga pernah kan. Semua selesai, ada aturannya, instrumennya sudah jelas, ada undang-undang parpol juga. Tinggal masalahnya memang perlu waktu untuk memastikan siapa benar, siapa tidak benar. Ini kan perlu waktu cukup lama ya. Demokrat ini kalau tidak hati-hati, dia bisa sibuk dengan urusan ini, lalu dia akan kehilangan waktu ketika nanti 2024. Elektabilitas bisa turun dan memang harus hati-hati dengan situasi ini. Jadi perlu langkah-langkah bijak dan tentu kubu Pak Muldoko karena punya dasar, punya keyakinan dan punya mungkin mereka merasa punya bukti-bukti, pasti akan terus melakukan upaya-upaya untuk mencapai tujuannya gitu loh. Jadi ini perlu dicermati. Yang paling penting adalah kasus di Partai Demokrat ini jangan sampai mengganggu stabilitas nasional, jangan sampai membuat kegaduhan yang dampaknya kepada masyarakat. Dinamika politik seperti itu biasa, saya anggap biasa. Yang penting lakukan cara dengan baik, apalagi kalau misalnya menggunakan cara-cara ke lewat pengadilan, ini kan cukup ya formal, cara baik. Apapun keputusannya kan jadi sah gitu loh. Saya melihat bahwa Pak Muldoko menempuh cara PT UN ingin menunjukkan bahwa dia menggunakan jalur legal, ingin menunjukkan bahwa dia warga negara biasa yang menggunakan hak politiknya dan menggunakan jalur formal. Jadi seperti itu, dan itu kan harus kita hargai. Nah, kalau dalam kemelut ini Pak, apakah kedudukan Ketua Umum Partai Demokrat AHY secara hukum aman saja Pak? Saat ini kan aman, saat ini ya. Tetapi entah nanti ketika di keputusan Kumham itu digugat ke PT UN, hasilnya apa kan belum tahu. Saat ini kan pemerintah menyatakan bahwa yang sah masih AHY kan, tapi harus waspada. Adanya dinamika kemarin di Deli Serdang, adanya suara-suara dari mantan anggota Demokrat, dari para pendiri, ini menunjukkan ada sesuatu. Gitu. Ini harusnya dijadikan bahan introspeksi. Tidak mungkin ada hal seperti itu jika tidak ada masalah. Gitu. Itu harus dilakukan perbaikan. Siapapun nanti yang akan memimpin Demokrat, entah AHY atau nanti Pak Muldoko bisa memenangkan seperti itu, ini harus dibenerin gitu loh. Jangan sampai masalah-masalah di internal partai justru nanti mengganggu kehidupan politik secara nasional, mengganggu stabilitas nasional, ini yang membuat kerugian di masyarakat. Ya udahlah, misalnya itu partai sebaiknya kan pertama kali itu diurus internal dulu lah, diurus internal, dibenerin, jangan buru-buru diumumkan di publik, menuduh presiden terlibat, ternyata tidak. Ini kan jadi hal yang hanya gaduh aja, masalah internal tapi malah masuk ke semua orang, semua harus disuruh melihat. Apa memang jangan-jangan ada tujuan elektabilitas yang kita juga nggak tahu. Iya, apa saran Anda untuk Muldoko dan AHY, Pak? Apa mungkin mereka sebaiknya duduk bersama, bicara baik-baik, rekonsiliasi? Ya kalau itu memang bisa dimungkinkan, itu bagus. Tetapi jika itu tidak, sebaiknya memang lakukan cara-cara yang legal. Cara-cara ditempuh di pengadilan itu lebih soft, lebih bagus. Jadi orang melihatnya ya di pengadilan siapa yang diputuskan menang itu nantilah pemenangnya. Tapi jangan menggunakan cara-cara lain, debat atau apa yang saling tuduh, saling apa di media sehingga menyita perhatian, nanti membuat stabilitas politik jadi tidak baik. Ini kan dilihat tidak baik. Jadi yang paling penting sebenarnya rekonsiliasi itu jalan yang lebih baik. Tetapi jika memang itu tidak bisa dilakukan, gugat saja secara hukum. Kan itu lebih clear kan? Akan membuktikan siapa yang menang, siapa yang kalah, atau siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi memang cara itu menurut saya ke PT UN itu cara yang terbaik. Nah, Pak Stanis, Pak Muldoko pernah bilang dia mau diangkat jadi Ketua Umum Partai Demokrat karena khawatir Demokrat sudah disusupi ideologi jahat teror. Jadi niatnya demi menyelamatkan Indonesia, bukan hanya menyelamatkan Demokrat. Bagaimana komentar Anda, Pak? Ya itu sah-sah saja kan ketika Pak Muldoko mungkin sebagai seorang tokoh nasionalis merasa terpanggil
diberikan informasi-informasi oleh banyak pihak, lalu merasa terpanggil untuk menyelamatkan, itu sah saja, sah. Tidak ada masalah. Yang penting nanti cara yang digunakan itu clear, kemudian ketika nanti melakukan gugatan pengadilan itu juga misalnya bisa menang, ya udah nanti bisa ditunjukkan seperti apa yang terjadi. Tapi memang dugaan-dugaan itu kan orang berdasarkan bukti, berdasarkan fakta, dan itu mungkin bisa dicari, bisa dilihat, semua orang bisa melihat apa yang terjadi dengan Demokrat atau siapa orang-orang yang mendukung Demokrat. Tapi itu kan memang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Pasti saya menilai ketika Pak Muldoko menyampaikan seperti itu pasti sudah ada fakta. Jadi ya itu harus kita hargai juga. Kalau misalnya Demokrat merasa itu tuduhan, ya udah tinggal buktikan aja bahwa itu salah. Ya, ini pertanyaan terakhir Pak. Demokrat kubu Muldoko juga mengingatkan masyarakat bahwa organisasi radikal tumbuh pesat pada masa ayahnya AHY, yaitu SBY, ketika menjabat Presiden Indonesia. Ini artinya apa Pak Stanis? Ya, kalau saya melihat pernyataan itu kan karena memang waktu itu ada kelompok-kelompok yang sudah dilarangnya pada zaman Pak Jokowi. Nah, kelompok-kelompok itu ketika zaman pemerintahan SBY memang cukup eksis, melakukan aksi besar-besaran, dan nyaris memang tidak ada upaya untuk pelarangan. Dasar-dasar dari itulah itu menjadi pernyataan Pak Muldoko. Saya kira itu juga menjadi suatu fakta yang bahwa ada kelompok-kelompok yang dilarang pada eranya Presiden Joko Widodo, kelompok itu eksis pada zamannya SBY. Jadi itu kan fakta. Kalau ini hanya persoalan narasi, kalau memang mau dibantah ya dibantah aja dengan narasi yang lain yang mengandung fakta juga. Tapi saya mempunyai pendapat memang ada fakta bahwa dua kelompok yang dilarang di zamannya Pak Jokowi itu eksis di zamannya Pak SBY. Baik, Pak Stanis. Terima kasih Pak Stanis untuk waktunya. Sehat selalu Pak Stanis. Ya, sama-sama Pak. Tagarians, demikian perbincangan saya bersama pengamat intelijen Stanislaus Rianta. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.